mempunyai jalan tol 2.600 km. Kita penting, kalau tidak macet untuk Lebaran. Dan lain-lain, penting sekali jalan tol. Tetapi 170.000 km jalan rusak di Indonesia. Itu data BPS. Artinya adalah orang bisa menganggap kalau mau jalan baik hanya orang mampu yang bisa jalan baik karena dibayar. Tapi jalan rakyat yang dijalani tiap hari oleh petani kita, oleh pedagang kecil kita, oleh siapapun, rusak tidak diperbaiki. Itu ketidakadilan untuk rakyat. Contoh yang kecil saja. Ini tentang jalan yang rusak, khusus di Provinsi Bengkulu memang yang jalan nasional yang belum mantap, artinya masih rusak itu 10%. Jalan provinsi kira-kira 40% yang belum mantap. Jalan kabupaten juga sama, 40%. Ini yang diintervensi oleh pemerintah pusat lewat Kementerian PU. Dan kita harapkan dengan angka tepatnya ini masih berjalan, yang sekarang sudah clear itu 327 miliar untuk 8 ruas yang ada di Provinsi Bengkulu. Tapi nanti ini kita masih memproses lagi, kemungkinan akan tambah. Ya. Karena tadi juga dari Pak Bupati, dari Pak Gubernur masih minta tambah karena masih ada ruas-ruas jalan yang perlu diperbaiki. Ya. Ini tidak hanya berlaku di Provinsi Bengkulu. Semuanya sudah kita harapkan di 32 provinsi sudah berjalan di akhir Juli. Kalau dulu itu Pak, lebih baik kita memilih lewat laut daripada darat. Karena itu tadi jalannya. Kalau kita di laut kan kita naik perahu saja, jalan sudah. Memang terasa ombaknya tapi tidak terasa seperti goyangan batu di jalan itu. Dan jalannya dulu susah sekali di ini. Itu berangkatnya jam 8 pagi, tiba di Labuan Bajo pukul 12. Kalau sekarang Pak, ya lebih baik. Karena aksesnya itu sudah tadi Pak. Kecepatan saya lari Labuan Bajo sekarang ini 30 menit. Itu main 60, 80-an itu speedometernya kendaraan itu sudah kecepatan. Itu artinya sudah jalan itu sudah bagus lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Gerobokan Gokil semuanya. Bagaimana? Masih dalam keadaan sehat ya? Nah, tentu kita masih ingat ya ketika Pak JK dan Pak Anies kompak mengkritik pembangunan jalan tol dari Presiden Jokowi. Bahkan menyebut Pak JK mengatakan kalau jalan tol dibangun dibanggakan pemerintah, tetapi jalan biasa rusak parah tapi tidak dibangun. Sementara Pak Anies menyindir ya, pembangunan infrastruktur jalan tol memang banyak, tapi itu jalan yang berbayar, jalan yang tidak gratis untuk rakyat. Namun hal tersebut tentu langsung dimentahkan oleh Presiden Jokowi ya, karena faktanya pemerintahan Presiden Jokowi memang nggak hanya fokus bangun jalan tol saja, tetapi jalan nasional, jalan gratis tidak berbayar yang langsung dilewati oleh rakyat, dilewati oleh masyarakat, petani di pedesaan itu juga dibangun oleh Presiden Jokowi, dibangun oleh pemerintahan Presiden Jokowi ya. Meskipun belum semuanya terbangun ya, karena mengingat Indonesia yang begitu luas, nggak mungkin cukuplah waktu 10 tahun itu untuk membangun seluruh jalan di Indonesia. Apalagi anggaran pun juga nggak hanya untuk infrastruktur saja, tetapi juga untuk hal-hal yang lain. Nah, video berikut ini adalah pengakuan dari masyarakat ya, yang dulunya jalannya ini jelek, di era Pak Jokowi jalannya itu sudah dibangun sangat mulus, cor beton, dan itu bisa meningkatkan perekonomian warga-warga di pedesaan.
Selain itu ada juga Pak Jokowi yang meninjau pembangunan jalan di Bengkulu ya, yang sudah mulai dilakukan, dan berikut adalah videonya. Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km. Itu adalah jalan berbayar. Kalau dulu itu Pak, lebih baik kita memilih lewat laut daripada darat. Karena itu tadi jalannya. Kalau kita di laut kan kita naik perahu saja, jalan sudah. Memang terasa ombaknya tapi tidak terasa seperti goyangan batu di jalan itu. Dan jalannya dulu susah sekali di ini. Itu berangkatnya jam 8 pagi, tiba di Labuan Bajo pukul 12. Kalau sekarang Pak, ya lebih baik. Karena aksesnya itu sudah tadi Pak. Kecepatan saya lari Labuan Bajo sekarang ini 30 menit. Itu main 60, 80-an itu speedometernya kendaraan itu sudah kecepatan. Itu artinya sudah jalan itu sudah bagus lah. Ya. Dulu itu akses jalannya itu sangat memprihatinkan. Kalau untuk mobil sekelas Avanza dan sebagainya itu susah banget. Itu karena dampak dari angkutan batu boulder. Itu yang luar biasa. Jadi anak sekolah nggak bisa nyepeda, apalagi sepeda motor. Itu susah banget. Jadi anak sekolah kalau berangkat di musim hujan, dijamin sepatunya sampai sekolah itu kotor. Ternyata sekarang sudah bagus semua. Ya, tidak ada yang tidak bagus. Akses dari Pesanggerahan sampai Ciwuni, terus ke Pelanjan, Pelanjan keluar lagi ke selatan arah Cilacap, ke barat arah Tunggul Wulung, lapangan terbang Tunggul Wulung. Sirkuit. Masyarakat sini kan kebanyakan dulu waktu jalannya belum jadi seperti sini cor-coran, kita masih dipikul. Sekarang sudah enggak, pakai sepeda motor, pakai mobil, sudah lancar. Jalan dari sini sampai dari Jembatan Pali sampai ke Poluan hancur semua. Jadi kasihan kami yang mobil kecil, Mas. Hancur, berapa kali pecah ban. Ya, dari itu tadi dibilang kan, dari motor, Tugu Motor sampai ke Pali hancur jalannya. Hancur. Ya. Mulai dari Unit sampai Tugu Poluan tuh nggak ada yang bagus perasaan, Pak. Lubang semua yang dilewatin. Ya keinginannya pingin sih lihat jalannya bagus gitu, biar lancar aktivitasnya. Biar nggak kejebur-jebur lubang terus lah pokoknya. Udah capek Pak kayak gini. Lama waktunya terhambat terus. Ini tentang jalan yang rusak, khusus di Provinsi Bengkulu. Memang yang jalan nasional yang belum mantap, artinya masih rusak itu 10%. Jalan provinsi kira-kira 40% yang belum mantap. Jalan kabupaten juga sama, 40%. Ini yang diintervensi oleh pemerintah pusat lewat Kementerian PU. Dan kita harapkan dengan angka tepatnya ini masih berjalan, yang sekarang sudah clear itu 327 miliar untuk 8 ruas yang ada di Provinsi Bengkulu. Tapi nanti ini kita masih memproses lagi, kemungkinan akan tambah. Ya. Karena tadi juga dari Pak Bupati, dari Pak Gubernur masih minta tambah karena masih ada ruas-ruas jalan yang perlu diperbaiki. Ya. Ini tidak hanya berlaku di Provinsi Bengkulu, semuanya sudah kita harapkan
di 32 provinsi sudah berjalan di akhir Juli. Untuk memastikan bahwa semua impres ini berjalan di setiap kabupaten bagaimana? Ini saya kesini tuh ingin memastikan sudah dimulai pertama. Nanti kontrolnya akan lewat BPKP. Cek. Oh, udah mulai berapa ruas. Kan kelihatan. Pak, impres ini kan sebagai trigger ya Pak ya, untuk pemerintah daerah sendiri untuk membangun daerah-daerah yang belum Sering saya sampaikan kepada bupati, wali kota, dan gubernur. Untuk anggaran itu fokus, kerja itu fokus. Kalau jalannya belum bagus, misalnya mau didahulukan, ya udah berikan anggaran yang berlebih untuk tahun pertama, kedua menyelesaikan infrastruktur. Nanti tahun ketiga, keempat selesaikan misalnya urusan ekonomi, pasar-pasar perbaiki. Tahun berikutnya, keempat, kelima, keenam, mau pendidikan, selesaikan pendidikan. Pilihan-pilihan itu, nggak mungkin uang yang nggak berlimpah itu kemudian semua dinas diberi anggaran dibagi rata, hilang. Pak, ada ketakutan Pemda untuk menghabiskan anggarannya Pak? Ada ketakutan lihat untuk habis tugas Pemda itu merealisasikan anggaran, kok takut? Kalau nggak ngambil apa-apa ngapain takut? Saya pernah jadi wali kota, pernah jadi gubernur. Jadi asal tidak ngambil nggak perlu takut. Tapi kalau udah ngambil beda soal, ya.